Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua, Idung, sebagai pecinta sepak bola. Ya, ini gua akan ngebahas atau memberi sedikit ulasan tentang pertandingan Indonesia versus Filipina ya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di ulasan pertama, di babak pertama kita, Indonesia mampu menyerang atau ofensif terhadap Filipina itu sampai menit 30. Ya, Indonesia terus menekan Filipina. Filipina tidak dikasih ruang dan Filipina hanya bisa swerve off the box atau parkir bus di mana Indonesia mencoba dari segala arah, mencoba dari kanan, mencoba dari kiri. Banyak peluang-peluang yang menurut gue tuh harusnya tercipta gol. Tapi lagi-lagi kiper Filipina bermain dengan baik. Di babak pertama, Indonesia banyak menciptakan peluang emas. Salah satunya dari pemain debutan timnas Indonesia kita itu Calvin Verdong. Yang bola dioper dari sebelah kanan oleh Orat Mangun atau Asnawi dan Calvin Verdong bisa langsung flashing gitu, tapi masih kena kaki kiper dari Filipina dan akhirnya bola out. Itu menurut gue yang seharusnya bisa gol, tapi apal daya, Dewi Fortuna belum di tangan kita. Belum membela kita. Akhirnya, Indonesia berhasil memecah kebuntuan lewat tendangan jarak jauh Profesor Tom Haye di menit 31. Ini gue bilang tendangan kualitas pemain Eropa ya. Emang spesialis banget Tom Haye ini kayak gini. Di klubnya pun SC Heerenveen dia selalu menciptakan gol lewat tendangan jarak jauh atau tendangan luar titik kotak penalti ya. Jadi emang Tom Haye itu spesialis itu. Dan permainan Tom Haye di babak pertama itu bener-bener membuat gue decak kagum gitu. Gimana nggak decak kagum, mainnya santai, jarang gerak, tapi sekali ngasih umpan terobosan, umpan derek, umpan long ball-nya gitu, passing long ball itu bener-bener akurat gitu. Yang hampir juga menjadi gol itu ketika umpan derek ke Asnawi, cuman Asnawinya agak telat dan mungkin karena rumput juga jelek ya, jadi umpan dari Tom Haye itu yang gue lihat itu ya nonton di layar kaca ya, maaf gue belum bisa nonton ke GBK, gue nonton di layar kaca tuh ada memantul karena kurangnya jeleknya rumput di GBK Stadium di Indonesia ini ya. Dan juga ini debut pertama Calvin Verdong ya, bermain untuk timnas Indonesia ketika Indonesia melawan Filipina di turnamen atau kompetisi kualifikasi Piala Dunia 2026. Debut pertama Calvin Verdong itu menurut gua menjadi idola baru untuk pecinta sepak bola tanah air. Gimana nggak menjadi idola baru? Debutnya itu sangat memukau. Dia tidak beradaptasi lagi dengan cuaca dan lingkungan, dan dia bisa langsung nyetel dengan timnas kita sekarang loh. Padahal dia tuh bermain, latihan tuh nggak seminggu kali, kurang dari seminggu loh. Dia bisa bisa nyetel dia itu, bisa adaptasi juga dengan cuaca, gila. Pemain ini bener-bener gue bilang gila. Gimana nggak gila, men? Stamina badak, Calvin Verdong. Shootingan power ada, speed gede, body strength, endurance kuat. Ini pemain yang harus dicontoh untuk pemain kita gitu. Postur tubuh kecil tapi bisa menang dan tanggung jawab menang lawan pemain Filipina yang badannya gede-gede gitu. Mungkin masa ototnya dia bisa kuat. Dan ini menurut gua Calvin Verdong ini yang harusnya bisa dicontoh dengan Arhan Pratama gitu. Arhan Pratama nggak usah malu untuk menanyakan tentang porsi latihan si Calvin Verdong ini gimana. Itu menurut gua yang bisa jadi contoh untuk pemain timnas kita yang lainnya gitu. Calvin Verdong bermain seperti Jordi Alba atau Carvajal ya. Jordi Alba di Barcelona dan Carvajal di Real Madrid. Menurut gue lebih ke Jordi Alba karena posisinya sama dengan Jordi Alba di LB atau LMF. Bener-bener ini akan menjadi idola baru
pecinta sepak bola tanah air ya, Calvin Verdong ini. Tapi karena menurut gue lawannya masih ASEAN. Coba nanti kita di round 3 ngelawannya itu udah sekelas Irak, Korea, Jepang, apakah dia masih bisa bermain seperti itu? Itu patut di kita pertontonkan gitu, kita lihat Calvin Verdong ini. Gol perdananya Profesor Tom Haye ya selama dia debut membela timnas Indonesia ya. Ini gol perdananya Tom Haye menurut gua. Dan bener-bener golnya ciamik. Tom Haye menjadi mentor serangan kita gitu. Menjadi lini tengah gitu, mentor lini tengah kita gitu. Pengatur serangan tim Indonesia dan Tom Haye berhasil. Ya. 30 menit pertama Hernando bener-bener gak kelihatan di kamera. Bener-bener Hernando tuh nyaman aja di belakang gawang karena ya kita lihat pertahanan kita ada back Serie A men. Siapa ya yang gak kenal Bang Jayadi sekarang? Ya kan? Selama ada Bang Jayadi di belakang, rasanya Hernando tuh nyaman untuk main. Walaupun Hernando melakukan blunder yang gak seharusnya. Menahan bola tapi lepas. Itu yang membuat gue ngeri banget. Ya nggak? Coba lu bayangin. Hernando loh, mentalnya sedang down. Tapi STY masih mempercayakan dia untuk jadi kiper utama. Kenapa nggak Adi Satrio aja yang gue bilang kualitasnya 11-12 dengan Hernando? Daripada Hernando, karena Hernando itu mentalnya lagi down kalau menurut gue. Jadi pas kemarin lawan Filipina pun gue ada gimana ya, sedikit kenapa kok STY nggak mainin Adi Satrio gitu. Tapi ya semua itu karena pelatih lebih tahu daripada kita ya. Dan di sini gue lihat Bang Jayadi berperan banget untuk membangun lagi mental Hernando. Dia sering back pass ke Hernando, gue liatin. Sering ajak ngobrolin, come on, ayo bangkit Hernando. Dan lagi-lagi ketika Bang Jayadi ada untuk menjadi starter, Indonesia clean sheet tanpa kebobolan. Bener-bener sebagai apa ya, jenderal pertahanan yang dibutuhkan Indonesia itu. Justin Hubner, Ridho itu selalu diinstruksi sama Bang Jayadi ini, kapan bagusnya ofensif, kapan harus bertahan. Jadi Bang Jayadi benar-benar mengendalikan mereka berdua. Dan terus kita di babak kedua, 15 menit pertama kita diserang oleh Filipina. Yang tadinya Filipina bermain bertahan dengan parkir bus, satu penyerang, dia mencoba counter attack. Dan di babak kedua, Filipina mencoba bermain dengan tipe ofensif, menyerang. Permainan terbuka. Dan kita kaget untuk meladeni itu. 15 menit pertama kita kaget meladeni permainan Filipina. Banyak serangan, tapi ya lagi-lagi selalu digagalkan oleh center back kita Bang Jayadi. Yang begitu pemain dengan tenangnya ya, rambut klimisnya. Benar-benar pagar betis yang sangat kuat untuk timnas Indonesia. Dan akhirnya gol tercipta juga di babak kedua dari skema tendangan bebas ya yang diambil oleh Nathan Joao dan disundul oleh Rizky Ridho. Hal-hal yang seperti ini yang selalu kita harus bisa tingkatkan gitu. Skema tendangan bebas. Tapi kita udah bisa menang banyak, menang 2-0 dan lagi-lagi apa? Ya, Marcelino sold off. Terlalu banyak memegang bola. Marcelino coba dikurang-kurangin lagi egonya. Dengan lu begitu tuh, jadi lu kelihatan pengen jadi bintang sendiri. Walaupun lu dikasih kebebasan oleh STY, itu banyak yang minta. Ragnar udah minta, tapi lu nggak ngoper. Struwik, coba lagi. Jangan terlalu banyak megang bola, jangan terlalu show off sendiri. Kurangin lagi ego kayak gitu. Apalagi lu mencoba ngambil tendangan bebas. Walaupun kita udah menang 2-0 ya, dan lu mau mencoba ngambil tendangan bebas dan akhirnya apa? Iya, ke angkasa tendangan bebas lu. Lu nggak perlu mau nunjukin sesuatu, ya harus itu biarin aja. Kalau emang di Sintayong yang nunjuk Prof Toha, ya udah Prof Toha aja yang ngambil. Jangan coba-coba lu mau ngambil gitu. Dan akhirnya apa kan? Ke atas. Tolong Marcelino lebih kurangin lagi egonya. Ya.
dan Indonesia menjadi negara ASEAN satu-satunya ya yang lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia. Seharusnya bisa ditemenin dengan Thailand, tapi Thailand dia kalah head to head dengan Cina karena dia kebobolan satu gol. Singapura, Malaysia juga gugur, Vietnam ya gugur. Jadi tinggal kita. Ada yang ngomong Australia, Australia itu cuma numpang doang, numpang ke ASEAN ya. Sebenarnya dia harusnya dia benua sendiri gitu, tapi dia numpang doang, numpang biar bisa masuk ke Piala Dunia. Derajat Arhan Pertama dan Sandy Walsh untuk lebih mendongkrak lagi pertahanan Filipina. Oh iya, jangan lupa Jakob Sayuri juga dia menggantikan Rafael Strike. Intinya merubah strategi untuk mendongkrak lagi Filipina untuk lebih banyak menciptakan gol ya. Tapi Dimas Derajat bener-bener masih jauh di levelnya di bawah pemain diaspora kita atau pemain yang lain yaitu pemain intinya. Emang dia sering, semoga aja Dimas Derajat yuk lebih giat lagi trainingnya, lebih giat lagi latihannya, lebih dinaikin lagi porsinya ya. Karena body balance-nya atau mencari ruangnya nggak seperti Rafael Strike ataupun Ragnar Mangun ya bisa menahan bola. Mungkin tipikal Dimas Derajat itu dari tipikalnya Sananta ya number 9. Bener-bener real 9 ya. Beda dengan Rafael Strike dan Orak Maung. Dan juga masuk ke arahan menggantikan Calvin Verdong itu menurut gua nggak banyak berubah ya atau banyak memberikan kontribusi. Tapi emang arahan tuh bagus banget buat untuk lemparannya ya. Dan itu bisa memecah kebuntuan jikalau kita beruntung mendapatkan menerima lemparan Arhan yang bisa disundur masuk ke gawang. Yakub Sayuri juga bermain menurut gue sangat bagus ya untuk menggantikan Rafael Strike. Biasa dia mempunyai kecepatan, mempunyai dribbling yang bagus, individual dia masih bagus. Untuk Sandy Walsh ya tau lah pemainnya tenang, nyari aman. Nggak Spartannya si Asnawi punya kecepatan, tapi Sandy Walsh lebih tahu posisi lah dan tenang dalam bermain. Dan itu juga menurut gue udah jadi poin plus bagi kita. Mungkin Sintayong bahkan banyak memanggil pemain atau mencari pemain lagi ya untuk kita bermain di ronde ke Piala Dunia dah pokoknya. Intinya Australia itu bukan ASEAN, dia cuma numpang doang. Dan selamat juga buat Indonesia, lagi-lagi Sintayong membuat sejarah ya, pelatih pertama yang membawa Indonesia ke round 3 Piala Dunia, yaitu adalah Sintayong. Make history man. Masih ada juga yang hujat, masih ada juga yang nyari kesalahannya. Terus mau nyari pelatih yang kayak gimana? Kalau lo mau bilang itu kebanyakan pemain naturalisasi, dia itu bukan pemain naturalisasi, dia itu balik kampung, pemain yang punya keturunan. Jadi jangan disamain keturunan dengan naturalisasi. Kalau naturalisasi itu yang gak punya keturunan sama sekali. Dan dia mau jadi warga negara Indonesia, dan ini dia punya keturunan, diaspora. Kalau kita ngandelin maaf pemain asli Liga 1, nggak mungkin kita bisa nyampe kayak gini. Kita berbicara fakta aja. Di ASEAN pun kita terseok-seok, men. Ya, mungkin itu aja yang menurut gue dah. Jadi nggak usah ngebenci, nggak usah menghujat, nggak usah. Apalagi kalau lagi Indonesia kalah tuh lu nyari kesalahan salah satu pemain, lu nggak pantas, men. Kalau lu pencinta sepak bola, fans sejati, lu siap menang, siap kalah. Itu aja, oke? Selebihnya, gue mohon maaf. Ya, selebihnya gue mohon maaf, gue nggak ada maksud untuk menyinggung, nggak ada maksud untuk apa-apa. Di sini gue hanya mencari ulasan-ulasan, memberikan ulasan-ulasan. Jadi selebihnya mohon maaf kalau ada salah kata ya. Oke, video selanjutnya mungkin gue akan bikin tentang apa aja sih yang harus kita perbaiki, yang harus
apakah nambah pemain naturalisasi lagi itu untuk kita bisa masuk Piala Dunia untuk melawan negara-negara di round 3. Mungkin selanjutnya itu akan gue video itu. Oke, selebihnya thanks for watching ya guys. Terus mencintai sepak bola dengan hati. Selebihnya mohon maaf ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel ini biar gua semangat terus dan berkembang. Oke?